Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Widyaningsih, Egide Amanda, dan juga Fatmawati Anggraini akan menjelaskan tentang pembuatan IRD, tabel relasi, dan juga isi tabel relasi dari aplikasi Traveloka. Langsung saja ke yang pertama yaitu IRD, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di dalam IRD Traveloka terdapat beberapa entitas, di antaranya adalah entitas user, pemesanan, penerbangan, hotel, dan juga pembayaran. Di dalam entitas user terdapat beberapa atribut, yaitu ada atribut ID user, nama, email, nomor HP, password, dan juga alamat. Di sini ID user menggunakan warna yang berbeda karena ID user sendiri merupakan primary key dari user tersebut. Lalu nomor HP menggunakan elips ganda karena nomor HP memiliki banyak nilai. Selanjutnya, user di sini akan melakukan sebuah pemesanan. Pemesanan yang dimaksud di sini adalah pemesanan tentang penerbangan pesawat, lalu tentang pemesanan hotel. Di dalam entitas penerbangan ada beberapa atribut. Di antaranya ada ID penerbangan, waktu penerbangan, pesawatnya apa, tujuan penerbangannya, lalu waktu keberangkatannya. Di dalam entitas penerbangan ini, ID penerbangan menjadi primary key-nya. Lalu selanjutnya, dari transaksi penerbangan, user akan melakukan transaksi mengenai hotel. Di dalam transaksi atau entitas hotel ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada atribut ID hotel, lokasi hotel, nama hotel, harga per malamnya, serta ratingnya. Di dalam entitas hotel, ID hotel menjadi primary key-nya. Lalu selanjutnya naik ke bagian pemesanan. Setelah melakukan pemesanan untuk penerbangan dan hotel, di sini pemesanan menjadi mempunyai beberapa forensi. Sebelum itu, pemesanan ini mempunyai primary key sendiri, yaitu ID pemesanan. Lalu selanjutnya, forensinya itu ada ID penerbangan yang didapat dari entitas penerbangan. Kemudian ada ID user yang didapat dari entitas user. Lalu forensi yang ketiga ada ID hotel yang didapat dari entitas hotel. Selanjutnya, pemesanan juga mempunyai atribut lain, diantaranya tanggal pemesanan, harganya, dan status pembayarannya. Setelah pemesanan selesai dilakukan, maka user harus melakukan pembayaran. Di dalam entitas pembayaran ini, user memiliki beberapa atribut. Di antaranya ada ID pembayaran, nama rekening, nomor rekening, bank, email pelanggan, ID pemesanan, dan jumlah tiket. Di dalam entitas pembayaran ini, ID pembayaran menggunakan warna yang berbeda karena ID pembayaran merupakan primary key dari entitas pembayaran. Selanjutnya, tabel relasi akan dijelaskan oleh Fatmawati Anggraini. Ya, terima kasih untuk Rizka atas penjelasan dari IRD-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel relasi. Dari tabel relasi ini ada 5 tabel, yaitu ada user, hotel, penerbangan, pembayaran, dan juga pemesanan. Yang pertama yaitu tabel user. Di tabel user ini ada foreign key, yaitu ada ID user sebagai foreign key-nya. Lalu ada atribut lain, ada nama, email, nomor HP, paspor, dan alamat. Nah, tabel user ini mempunyai hubungan one to many pada tabel pemesanan, di mana ID user sebagai foreign key di tabel pemesanan. Lalu ada hotel.
hotel ini juga memiliki primary key, yaitu ID hotel, di mana atribut lainnya ada nama, lokasi, harga, dan juga rating. Hotel juga memiliki hubungan one-to-many kepada pemesanan, di mana ID hotel ini sebagai foreign key di tabel pemesanan. Lalu ada penerbangan. Di penerbangan ini juga ada primary key, di mana primary key-nya itu yaitu ID penerbangan dengan atribut ada pesawat, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, juga tujuan penerbangannya. Eh, Tabel penerbangan ini juga memiliki hubungan one-to-many kepada tabel pemesanan, yaitu di mana ID penerbangan sebagai foreign key di tabel pemesanan. Nah, tabel pemesanan ini tuh terdapat satu primary key yaitu ID pemesanan, lalu ada juga 3 foreign key yaitu ada ID user, ID hotel, dan juga ID penerbangan dengan beberapa atribut lain yaitu ada status penerbangan, harga, dan juga tanggal pemesanannya. Nah, tabel pemesanan ini tuh memiliki hubungan one-to-many kepada pembayaran, di mana ID pemesanan itu sebagai foreign key dari pembayaran. Pembayaran itu mempunyai primary key juga, yaitu ID pembayaran dengan beberapa atribut lain, yaitu ada nama bank, email, pelanggan, lalu ada jumlah tiket, nama rekening, dan juga nomor rekening dari si user tersebut. Selanjutnya, tabel isi akan dijelaskan oleh Egi Diamanda. Selanjutnya ada tabel isi, di mana tabel isi ini ada 5. Pertama user, kedua pembayaran, ketiga pemesanan, keempat hotel, dan kelima penerbangan. Di mana tabel user ini memiliki atribut yaitu ID user, nama, email, nomor HP, password, dan alamat. ID user ini merupakan primary dari tabel user, di mana di sini ada nama user sendiri, Ana, Bima, dan Caca dengan ID user Ana 1001, Bima 1002, dan Caca 1003. ID user ini merupakan primary key, jadi angka setiap nama dan ID user ini tuh berbeda satu sama lain karena primary key ini adalah angka unik yang satu sama lain itu berbeda. Nah, selanjutnya, semisal ID user 1001 ini, si Ana ini melakukan yang namanya pemesanan, di mana di tabel pemesanan ini ada atribut seperti ID pemesanan, ID user, ID hotel, ID penerbangan, status penerbangan, harga, dan tanggal pemesanan, di mana ID pemesanan sendiri ini merupakan primary key, dan ID user ini merupakan foreign key 1, ID hotel foreign key 2, dan ID penerbangan foreign key 3. Di sini ID pemesanan dari user Ana 1001 ada 5678, di mana Ana ini memesan tiket hotel dengan ID A03. Di sini ada tabel hotel, di mana tabel hotel ini sendiri memiliki atribut berupa ID hotel, nama, lokasi, harga, dan rating. ID hotel sendiri ini merupakan primary key dari hotel. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Ana ini memesan A03 dengan ID hotelnya A03 dengan nama hotelnya sendiri adalah Raffles. Lokasinya di Jogja dengan harga 3.900.000, ratingnya bintang 5. Selain itu, Ana juga melakukan pemesanan pada tiket pesawat, ID penerbangan. Kita bisa lihat di sini ID penerbangan yang ia pesan adalah GA. Kita bisa ke tabel penerbangan, di mana tabel penerbangan ini memiliki atribut berupa ID penerbangan, pesawat, waktu berangkat, waktu kedatangan, dan tujuan penerbangan. Karena Ana memesan ID penerbangan dengan ID GA, pesawat yang akan ia tumpangi atau maskapainya adalah Garuda Indonesia, waktu keberangkatannya jam 10, waktu kedatangannya sekitar jam 1:20 siang, dan tujuan penerbangannya adalah Jogja. Nah, di tabel penerbangan ini yang merupakan primary key-nya adalah ID penerbangan. Setelah melakukan pemesanan, Ana ini melakukan pembayaran, di mana ID pemesanan Ana sebelumnya adalah 5678 dengan ID pembayaran 1112. Ana melakukan pembayaran dengan Bank BRI, email pelanggan sendiri adalah ana@gmail.com, jumlah tiket pesawat adalah 2, dan nama rekeningnya Ana
dengan nomor rekening 456-789-123-001. Oke, di tabel pembayaran ini kita bisa lihat ada atribut berupa ID pembayaran, ID pemesanan, nama bank, email pelanggan, jumlah tiket, nama rekening, dan nomor rekening. Di mana ID pembayaran di sini sebagai primary key dan ID pemesanan sebagai foreign key. Oke, segitu aja untuk IRD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatmawati Anggraini mengenai MySQL. Selanjutnya, saya akan membuat tabel di MySQL, yaitu tabel IRD Traveloka yang telah kami buat sebelumnya. Pertama, kita masuk ke MySQL terlebih dahulu. Setelah masuk ke MySQL, kita akan membuat database terlebih dahulu sebelum membuat tabel, yaitu dengan create database. Saya menggunakan nama database-nya itu Traveloka kelompok 3. Setelah itu kita use untuk mengakses database yang telah kita buat tadi, yaitu use Traveloka kelompok 3. Setelah itu baru kita bisa membuat tabel, yaitu pertama saya akan membuat tabel user dengan create table user. Kita masukkan ID user yaitu sebagai primary key menggunakan char. Lalu ada nama menggunakan varchar. Selanjutnya ada email menggunakan varchar. Lalu nomor HP menggunakan integer. Selanjutnya password menggunakan integer. Dan yang terakhir yaitu alamat menggunakan varchar. Lalu setelah itu saya akan membuat tabel hotel yaitu create table hotel. Kita masukkan ID hotelnya yaitu ID underscore hotel sebagai primary key menggunakan char. Nama lokasi menggunakan varchar. Lalu harga menggunakan integer arno. Dan yang terakhir yaitu ada rating charger not known. Setelah itu saya akan membuat tabel penerbangan gitu dengan create table penerbangan, ID penerbangan sebagai primary key menggunakan char. Lalu pesawat
varchar, lalu waktu keberangkatan, akan float, waktu kedatangan, float, float. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel pemesanan, yaitu dengan create table pemesanan. Kita masukkan primary key dari tabel pemesanan, yaitu ID pemesanan. Char, magnum, primary. Lalu ada ID user, ada ID hotel, selanjutnya ada ID penerbangan, setelah ini kita tambahkan char, lalu ada status penerbangan, gunakan varchar, harga, integer, tanggal pemesanan, di ID di tabel pemesanan ini ada Forensky, yaitu ID user, ID hotel, dan ID penerbangan. Kita masukkan Forensky ID user terlebih dahulu. Parent user, karena terdapat di tabel user, ID user, lalu Forensky ID hotel, dan yang terakhir Forensky ID penerbangan. Setelah itu kita membuat tabel pembayaran dengan create table
pembayaran. Kita masukkan foreign key-nya yaitu ID pembayaran. Gunakan char. Lalu ID pemesanan. Menggunakan char juga. Nama bank. Varchar. Email pelanggan. Varchar. Jumlah tiket. Nama rekening. Dan yang terakhir yaitu foreign key dari tabel pembayaran yaitu ID pemesanan. Foreign key ID pemesanan. Oke. Selanjutnya kita bisa des user lalu des hotel des penerbangan lalu des pemesanan dan yang terakhir yaitu des pembayaran. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita masuk ke perintah mengubah atau alter. Yang pertama, di sini kita akan mengubah tipe data. Caranya, dengan cara mengetik alter table user, modify, karena password yang akan kita rubah, maka masukkan password. Char 200. Itu tipe data yang akan kita ubah. Titik koma. Untuk menunjukkan dia sudah berubah atau belum, kita harus mengeluarkan perintah des. User titik koma. Nah, sudah berubah. Selanjutnya, kita akan menambah field atau kolom dengan cara mengetik alter table user, add negara,
varchar buka kurung 250 tutup kurung titik 2 titik koma. Selanjutnya kita dash lagi, dash user titik koma. Selanjutnya kita akan menghapus field atau kolom yang tadi telah kita buat. Caranya dengan cara mengetik alter table user, drop kolom, negara, titik koma. Sekarang kita dash lagi, dash user, titik koma. Segitu saja perintah untuk mengubah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan insert data ke dalam tabel, di mana insert ini merupakan perintah yang bisa digunakan untuk melakukan input data ke dalam tabel yang memang tabel ini sudah ada. Oke, perintah dari memasukkan data ke dalam tabel ini bisa dengan insert into, kita ingin memasukkan data ke dalam tabel, contohnya user. Oke, values. Oke, di sini kita bisa buka kurung, tanda petik, kita masukkan ID dari user sendiri yang merupakan primary key 1001, di mana 1001 ini usernya bernama Ana. Oke, alamat emailnya ana@gmail.com. Koma harusnya. Oke, alamatnya nomor HP Ana 021 123 456 7. Oke, password Ana 01 dengan tempat tinggal Jakarta. Oke, kita memasukkan data lainnya, yaitu ID user 1002 sebagai primary key bernama Bima dengan email bima@gmail.com. Oke, nomor telepon Bima 081 098 7654. Password Bima 02. Tempat tinggalnya adalah Solo. Oke, selanjutnya, oh salah. Nah, dengan ID user 11003, yaitu Caca at gmail.com, dengan nomor telepon Caca 021 4678902. Oke, Caca 03.
Tempat tinggal Caca ada di Bandung lokasinya. Tutup kurung, titik koma, enter. Oke, query awk. Nah, jika kita penasaran ingin melihat data pada tabel yang sudah kita input, kita bisa menggunakan perintah select bintang from. Sebelumnya kita memasukkan data pada tabel user. Jadi kita ketik user, titik koma, enter. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ID user sudah terisi, nama sudah terisi, email, nomor HP, password, dan alamat sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel hotel dulu deh. Dengan perintah insert into hotel. Values. Oke, buka kurung. Kita masukkan ID hotelnya, ada A01, di mana hotelnya sendiri bernama The Ritz. Oke, The Ritz ini berlokasi di Jakarta Pusat. Biaya per malamnya ada 3.600.000. Oke, ratingnya bintang 5. Tutup kurung. Kita buat data lainnya dengan ID hotelnya sebagai primary key adalah A02. Nama hotelnya adalah Aston. Berlokasi di Bali. Harga per malamnya 2.200.000. Oke. Untuk ratingnya bintang 4. Tutup kurung, koma, buka kurung, kasih petik. Kita memasukkan data selanjutnya yaitu dengan ID hotel 0. Oh, ini. A03. Tanda petik 1. A03 ini hotelnya bernama Raffles. Berlokasi di Yogyakarta. Harga per malamnya 3.900.000. Oke, ratingnya sendiri bintang 5. Oke, tanda petik, tutup kurung, titik 2, enter. Oke, query oke. Nah, selanjutnya, oke, di sini kita ingin menampilkan dulu nih data yang sudah kita input ke dalam tabel hotel dengan perintah select from hotel. Titik koma, enter. Nah, di sini kita lihat ID hotel sudah terisi, nama sudah terisi, lokasi sudah terisi, harganya sudah terisi, dan rating dari hotelnya sendiri juga sudah terisi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel penerbangan. Values. Oke, Oke, ini merupakan perintahnya insert into penerbangan values. ID dari penerbangan sendiri ada GA. Dengan maskapai penerbangan ada Garuda Indonesia. Berangkat pukul 10 pas. Dan sampai pada pukul 13.20 lewat 20.
dengan tujuan keberangkatan Yogyakarta. Oke. Koma, buka kurung, tanda petik 1, kita memasukkan data selanjutnya, yaitu dengan ID JT. ID penerbangannya sendiri dengan maskapai penerbangan Lion Airlines. Oke. Oke, waktu penerbangan, waktu berangkat jam 9:45, sampainya jam 11:10, Bali. Oke, tujuan keberangkatan Bali. Oke, tutup kurung, koma, buka kurung, tanda petik. Oke, ID penerbangan selanjutnya, yaitu ID. ID ini maskapai penerbangan dari Batik Air. Oke, Kapital Air. Di mana berangkat pada pukul 14:35 dan sampai pada pukul 16:05 Tujuan akhir adalah Jakarta Pusat. Tujuan penerbangan Jakarta Pusat, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, query oke. Nah, setelah ini, kita akan melihat data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel penerbangan ini dengan perintah select from penerbangan. Oke, di sini ada ID penerbangan, terisi pesawatnya ada, waktu keberangkatan ada, waktu kedatangan ada, tujuan penerbangan juga sudah terisi. Selanjutnya, user udah, hotel udah, penerbangan. Sekarang kita memasukkan data ke tabel pemesanan. Dengan perintah insert into pemesanan, values. Oke, dengan ID pemesanan di sini ada 1, 2, 3, 4. Forensik pertama yang merupakan ID user 1002, forensik kedua merupakan ID hotel A01, dan ID penerbangan yang di sini merupakan forensik ketiga, status penerbangan landed. Oke, harganya 2.500.000. Dengan berangkat pada tahun 2024, bulan Desember, tanggal 22. Oke, tutup kurung. Oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan ID pemesanan dengan ID 5678. Di sini ada forensiknya 1002, yaitu ID user dan ID hotel 03 sebagai forensik kedua, dan J dan GA. GA sebagai ID penerbangan yang di sini itu merupakan forensik ketiga. Dengan status pesawat outgate, harga 6.701.23.
dengan jadwal penerbangan 25, tahun 2024, bulan Desember, tanggal 25. Oke. Kita periksa lagi, khawatir ada yang salah. Oke, ini harusnya buka kurung dulu, baru tanda petik. Selanjutnya pemesanan dengan ID 9012. Di sini ada user ID sebagai forensik ini 1003. Forensik keduanya yaitu A02 yang merupakan ID hotel. Forensik ketiganya itu ada JT yang merupakan ID pesawat, ID penerbangan maksudnya. Oke, status pesawatnya boarding. Oke, harganya 1.170.000. Oke, berangkat pada tahun 2024, bulan 12, tanggal 29, tutup kurung, titik, koma. Oke, selesai memasukkan datanya, kita enter. Query oke. Selanjutnya, kita akan menunjukkan data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel pemesanan dengan perintah select from pemesanan. Titik koma. Oke. ID pemesanan sudah terisi, ID user sudah terisi, ID hotel sudah terisi, ID penerbangan sudah, status penerbangan sendiri, layout gate, boarding oke, harganya sudah, tanggal pemesanan oke. Setelah dipastikan sudah ada semua tabel data terisi pada tabel, selanjutnya kita akan insert into pembayaran. Nah, ini yang terakhir, kita akan memasukkan data ke dalam tabel pembayaran. Perintahnya dengan insert into pembayaran values. Oke, buka kurung. Tanda petik ID dari pembayarannya 1111. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4 yang bisa kita lihat di sini adalah merupakan ID pemesanan, di mana ID pemesanan di sini itu di tabel pembayaran adalah foreign key. Nah, selanjutnya kita masukkan bank, nama bank, dan email. 5@gmail.com. Oke. Tiket yang dipesan adalah 3. Pemesannya atau usernya adalah Bima dengan nomor rekening 12345678900. Tutup kurung. Oke, koma, buka kurung lagi, kita masukkan data selanjutnya dengan ID 1112. Oke, dengan ID pemesanannya itu 5678 sebagai foreign key, dan bank, nama bank untuk pembayaran BRI
dengan email ana@gmail.com. Oke, ana@gmail.com. Pembelian tiket 2 buah. User yang beli Ana atau pembeli yang melakukan transaksi adalah Ana dengan nomor rekening 456789123001. 9123001. Oke, petik tutup kurung koma, kita buka kurung, kita memasukkan data lainnya, yaitu dengan ID pembayaran 1113. Oke, di sini ID pemesanannya yang sebagai foreign key di tabel pembayaran yaitu 9012. Oke, bank untuk transaksi mandiri dengan email caca@gmail.com. Oke, memesan tiket 2 buah. Nama usernya sendiri Caca dengan nomor rekening 098 123 456 002. 098 123 456 002. Oke, aman, kita lihat dulu. Tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, query oke. Selanjutnya kita akan menampilkan data pada tabel yang sudah kita input atau insert teman-teman dengan perintah select. Bintang from pembayaran. Titik koma, enter. Nah, di sini kita lihat ID pembayaran sudah terisi, ID pemesanan sudah terisi, nama bank sudah terisi, email dari para transaksi, orang-orang yang bertransaksi atau user, sudah terisi, jumlah tiketnya sudah terisi, nama rekening sudah terisi, nomor rekeningnya juga sudah terisi. Oke, segitu saja. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang IRD dan juga penerapannya kepada MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.